Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, pada malam hari ini datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati, kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Jamah hati dan pikiran kami melawat kami hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau jamah juga hati dan pikiran hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap isi hati Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kita yang sedang mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya. Shalom, selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Ya. Senang sekali ya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semuanya di sore hari ini. Dan saya juga bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bersekutu bersama dengan Dia, melayani Tuhan. Ya, di malam hari ini. Oke. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama ya Bapak Ibu. Artinya ketika saya berdiri di tempat ini, di sini, bukan berarti saya lebih rohani, saya lebih pintar, tetapi saya mau belajar taat, mau belajar, kita belajar sama-sama. Saya juga belajar daripada apa yang mau saya sampaikan pada malam hari ini. Baik, seperti yang kita tahu bersama ya, untuk tema gereja kita bulan ini masih di bulan September, ya masih bulan September, ialah Leading as Influencer in My Community, yang terambil di dalam Matius 20 ayat 28. Namun malam hari ini yang saya mau bawakan bukan tentang tema kita, tetapi dasar daripada apa, dasar daripada bagaimana kita dapat berdampak, terutama di dalam komunitas. Bagaimana cara kita memandang orang lain, bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri. Ya, next. Ya, tema apa judul ya? Ya, ya judul pembelajaran firman Tuhan hari ini saya beri judul Kuasa Pikiran. Nah, kuasa pikiran ini terambil di dalam Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Mungkin kita bisa baca secara bersama-sama ya. Bisa ditampil ya. Oh, kecil ya. Kita bisa baca secara bersama-sama. Bapak Ibu mungkin kalau di slide-nya terlalu kecil, mungkin bisa baca di Alkitab, baik gadget maupun Alkitab yang Bapak Ibu bawa. Oke, baik. Kalau sudah pada menemukan ayatnya, kita akan baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 1 sampai 9, mulai dari ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Eudia ku nasihati dan Sinteke ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Ya, dari perenungan ayat Filipi 4 ayat 1 ini merupakan seperti kita tahu bersama, mungkin kalau saya salah koreksi. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi ya. Jadi dimulai dari nasihat-nasihat di ayat 1 dan mulai dari salam sepertinya, dan ayat 2 sampai ayat 9 itu nasihat-nasihat dari Rasul Paulus. Nah, untuk kuasa pikiran ini biasanya kita pada saat ini kita sebagai warga kerajaan mungkin kita sering mendengar ya, mungkin kita sering mendengar atau bergumul, terutama yang hidup di saat zaman ini. Kita hidup di zaman media sosial itu cepat sekali, sangat mudah untuk diakses. Gampang sekali berita dari manapun, secepat berita itu terjadi kita bisa mengupdate berita tersebut. Nah, kadang-kadang berita yang kita dengar, atau informasi yang kita dengar itu tidak semuanya tentunya baik dan benar. Tentu kita diberikan hikmat daripada Tuhan untuk dapat menyaring apa yang bisa masuk dalam pikiran kita, untuk kita simpan di dalam hati kita, untuk kita lakukan, atau apa hal-hal yang perlu tentunya kita tolak. Artinya kita menahan pikiran kita agar semua informasi yang buruk-buruk, informasi atau berita-berita atau sesuatu yang tidak sesuai kebenaran untuk tidak masuk di dalam pikiran kita. Nah, di dalam Amsal 4 ayat 23 ada dikatakan, jagalah hatimu dengan segenap kewaspadaan, dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, dalam Amsal 23 ini ya, dalam Amsal 23 ini hati di sini itu hampir sama dengan kata pikiran. Hampir sama dengan pikiran. Jadi kata hati ini merujuk pada pikiran. Jadi dari hati, dari pikiran, segala sesuatu yang timbul, untuk setiap doa yang kita lakukan, sebenarnya dari hati ini akan menimbulkan segala pikiran-pikiran ataupun yang nantinya akan bakal terwujud, akan menjadi tindakan, perbuatan atau ucapan-ucapan yang keluar dalam hati kita. Nah, jadi dalam Amsal 4 ayat 23 ini Tuhan mau kita menjaga hati kita dengan segala pikiran atau pikiran kita dengan segala kewaspadaan, agar apa yang keluar dari dalam, karena semuanya kan dari dalam, dari pikiran, dari hati, apa yang orang ucapkan, apa yang orang pikirkan, apa yang orang bagaimana cara orang memandang, nah itu semua datang dari dalam hati. Jadi kalau hati kita sesuai kebenaran firman Tuhan, tentunya kita memandang segala sesuatu ya dari segala sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang tidak sesuai dalam kebenaran, misalnya dipenuhi dengan keburukan, atau dipenuhi dengan iri hati, dendam, atau sakit hati, pasti itu akan mengeluarkan hal-hal yang bahkan bisa menyakiti orang-orang di sekitar kita. Nah, tema kita bulan ini kan kita mau berdampak, yaitu berdampak yang benar, berdampak yang baik. Seperti pastor sering sampaikan, atau Bu Gembala juga sering sampaikan di dalam sharing atau di ibadah minggu, mau gak mau kita ini selama hidup di dunia pasti akan memberikan dampak. Nah,
Dampaknya itu cuma dua, apakah dampak yang baik atau dampak yang buruk. Dampak yang baik atau dampak yang buruk. Nah, jadi Tuhan mau kita menjaga seluruh hati kita dengan segala kewaspadaan agar apa yang keluar dalam hati kita itu adalah hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik tentunya akan memberikan dampak-dampak yang baik juga bagi orang-orang sekitar kita. Nah, coba bayangkan kalau kita dipenuhi dengan sakit hati, dipenuhi dengan kekecewaan kepada seseorang biasanya. Saya sendiri pernah mengalami itu waktu masih kecil atau sebelum-sebelumnya juga, sebelum bertobat, sering dendam. Jadi orang mau bilang pun dia, saya lagi dendam sama orang lain nih. Orang lain mau bilang dia pun orang baik, nggak suka berbohong, tapi itu udah tertanam di dalam hati kita, udah karena dasarnya udah benci, udah nggak mengasihi, udah dendam. Jadi mau bilang apapun ya, kita tetap tahu dia orangnya seperti apa, maksudnya seperti itu. Nah, jadi ketika hati kita tidak jaga dengan segala kewaspadaan, kita tidak melihat dengan segala sesuatu kebenaran, maka apapun yang akan keluar di dalam kehidupan kita, tentu itu akan memberikan dampak-dampak yang bukan hanya bagi kita sendiri ya, tetapi bagi orang-orang di sekitar kita. Dampak-dampak yang tidak baik. Nah, lanjut. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 8 dari pembacaan firman Tuhan kita yang tadi, yang merupakan dasar daripada tema sore hari ini, yang saya backlight ini di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi bagaimana kita mau menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Di ayat Filipi 4 ayat 8 ini disampaikan seperti itu. Jadi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil. Semua yang benar itu seperti apa? Nah, kita tentunya sebagai orang-orang percaya, kebenaran yang kita pegang tentunya adalah kebenaran firman Tuhan. Tidak ada kebenaran yang lain di luar firman Tuhan. Nah, jadi ini yang perlu kita pikirkan. Perlu kita terus berulang kali renungkan. Di dalam ayat, di dalam Mazmur kalau nggak salah, dalam Mazmur dikatakan, diberkatilah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Seperti itu kalau nggak salah. Jadi betapa dahsyatnya, betapa sangat powerfulnya pikiran kita. Artinya pikiran yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Nah, untuk kita dapat mengerti, untuk kita dapat memikirkan semua yang benar, kebenaran yang adil, nah, tentu kita harus dimulai dulu dari pengenalan kita akan Tuhan. Kita tidak akan mendapatkan gambar yang sempurna, pikiran yang baik tentang diri kita, tentang orang lain, tentang dunia ini, kalau kita tidak memiliki pikiran yang benar dulu, kalau kita tidak mengalami pembaharuan pikiran dalam kehidupan kita. Nah, pembaharuan pikiran itu dimulai dari pengenalan akan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Dan pengenalannya itu akan berjalan bukan saat kita mengenal, kita bertobat, saat itu pun juga kita sudah memikirkan hal-hal yang benar, atau saat itu pun juga kita sudah berubah langsung. Tetapi pengenalan akan Tuhan merupakan satu proses, dan proses itu akan berlangsung selama kita hidup di dalam dunia ini. Jadi proses itu bukan cuma 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Enggak, itu akan berlangsung selama kehidupan kita. Nah, terkadang kan di dalam kita sering mendengar kalau ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas kita, orang-orang di sekitar kita, sering ada ungkapan orang dunia berkata, kok ini masalah nggak pernah selesai-selesai ya. Nah, kalau ini masalah nggak pernah selesai-selesai ya, karena ada yang bercanda ya, kalau mau selesai ya langsung kembali ke rumah Bapak gitu kan. Nah, jadi sama seperti itu proses juga pengenalan kita akan Tuhan, perubahan, pembaharuan pikiran kita di dalam Tuhan, itu adalah suatu proses yang berlangsung terus-menerus.
sampai dengan ya kita selesai di dalam dunia ini. Artinya apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita telah tergenapi di dalam dunia ini. Nah, begitupun pembaharuan pikiran kita. Nah, next di ayat 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5 dikatakan mengapa kita harus mengapa kita harus memulai dari pikiran. Nah, karena di dalam pikiran ini kita sering dengar bahwa sesungguhnya pergumulan kita, peperangan kita secara pribadi itu sebenarnya bukan secara jasmani, tetapi sesungguhnya peperangan yang dalam kehidupan kita itu ada di dalam pikiran. Jadi pikiran ini adalah medan peperangan. Nah, kalau waktu kecil saya sering nonton kartun. Biasanya kartunnya kalau dia dapat ide atau mau melakukan sesuatu, itu di sini ada malaikat, di sini ada iblis. Jadi mereka yang berpikir. Nah, itu mengilustrasikan bahwa di dalam pikiran kita atau sesuatu hal yang ketika kita mengambil tindakan, keputusan, itu pasti akan terjadi peperangan. Apakah kita mau melakukan yang Tuhan mau sesuai kebenaran firman Tuhan, atau kita tidak melakukan dan malah melakukan sebaliknya. Nah, di dalam Korintus 10 ayat 4 sampai 5 dikatakan begini, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Dan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, jadi di dalam peperangan ini diperlukan bukan hanya kita memerlukan tentunya senjata-senjata rohani. Di dalam pengenalan kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa peperangan kita bukan memerlukan senjata-senjata duniawi, tapi memerlukan senjata-senjata rohani agar kita boleh selalu menang di dalam peperangan di dalam pikiran kita. Nah, belajar dari sini kita butuh itu senjata rohani. Nah, kalau kita baca firman Tuhan itu ada di dalam, saya lupa ayatnya, tapi dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata rohani. Ada ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, perisai iman, pedang firman Tuhan, dan kasut kerelaan memberitakan firman Tuhan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada beberapa perlengkapan peperangan yang perlu kita perlengkapi bagi diri kita untuk mampu kita dapat memenangi peperangan-peperangan yang ada dalam pikiran kita. Nah, tentunya segenap atau senjata-senjata rohani ini bukan secara harafiah ya, artinya bukan secara fisik, tetapi bukan secara helm beneran enggak, tapi helm keselamatan. Artinya kita perlu belajar lebih dalam lagi mengenai kebenaran firman Tuhan agar kita mempunyai iman sebagai perisai, pedang firman Tuhan untuk kita bisa menang atas segala peperangan. Nah, lanjut dalam Efesus 6 ayat 12 ini jelas dikatakan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Nah, melawan hal-hal seperti ini bukan dihadapi dengan kekuatan kita sendiri, bukan dihadapi dengan hikmat kita sendiri, tetapi kita perlu seluruh perlengkapan senjata rohani, dan tentu kita perlu kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Nah, kita perlu benar-benar berserah kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk menghadapi pikiran-pikiran atau perjuangan-perjuangan di dalam alam pikiran kita. Nah, jadi dari alam pikiran ini akan memberikan kuasa bagi kita di dalam kehidupan kita. Ketika kita menang atas pikiran-pikiran yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan atau dari godaan iblis atau isi jahat, maka
kita pun akan menang di dalam kehidupan yang nyata. Baik dalam tindakan kita, dari cara memandang kita, perspektif kita, dalam gaya hidup kita. Nah, kita pasti akan mengalami kemenangan. Nah, peperangan sebenarnya peperangan roh dalam pikiran. Nah, itu ketika kita menang itu akan memberikan kuasa, akan menjadikan kuasa dalam pikiran kita itu nyata di dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan mau ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, maka seluruh kehidupan kita, apa yang keluar dari kehidupan kita itu sesuai dengan selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus sering berdoa. Saya juga belajar ini, meminta kepada Tuhan agar pikiran kita ini, pikiran yang jasmani ini perlu diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan, agar kita mengerti, kita tahu apa tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu perlu suatu proses pengenalan akan Tuhan. Kita nggak mungkin mengetahui tujuan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita kalau kita tidak mengenal Tuhan kita dengan benar. Nah, jadi untuk dapat mengetahui tujuan dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus mengenal Tuhan kita dengan benar. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kita menjaga pikiran dan hati kita? Menjaga pikiran dan hati ini penting ya, karena dari pikiran kan terpancar segala kehidupan kita. Nah, ada beberapa hal yang saya rangkum. Mungkin ada banyak hal, cuma ini yang dari yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu selalu merenungkan firman Tuhan di dalam Matius 4. Kalau nggak salah itu Matius 4 dalam Matius 4 itu bisa buka Matius 4 ya, kayaknya itu waktu Tuhan Yesus dicobai deh di padang gurun, kalau nggak salah. Bisa dibuka. Ya, ketika iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Jadi awal mula pelayanan Tuhan Yesus di dalam dunia. Seperti yang kita tahu bagaimana Tuhan Yesus setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan dia dibawa ke padang gurun. Nah, di situ Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Nah, untuk bisa merenungkan firman Tuhan, kita perlu membaca firman Tuhan. Kita perlu sering mendengarkan. Sekarang bukan hanya membaca sih. Kalau zaman sekarang akses untuk Alkitab itu di mana-mana, dan bahkan mau dengar renungan seperti apapun ada. Nah, tinggal bagaimana kita mau memberikan waktu, menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, salah satu menjaga hati, balik lagi yang tadi. Salah satu cara menjaga hati dan pikiran kita ialah selalu merenungkan firman Tuhan. Nah, jadi kalau pikiran kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan, maka maka kita baru bisa merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa merenungkan firman Tuhan kalau kita malas atau jarang membaca firman Tuhan? Nah, Tuhan Yesus memberi contoh yang jelas untuk memenangkan peperangan melawan godaan iblis, bukan hanya di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi memperkatakan. Godaan iblis 3 kali itu semuanya mental ketika Tuhan Yesus memperkatakan firman Tuhan. Nah, jadi cara menjaga pikiran dan hati kita yang pertama ialah selalu merenungkan firman Tuhan, atau kalau saya tambahkan sih melakukan dan memperkatakan firman Tuhan. Nah, yang kedua, berdoa setiap saat. Hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ada di dalam Matius 26 ayat 41 dan Amsal 28 ayat 26. Mungkin Bapak Ibu bisa membuka atau membacanya
di rumah, atau saat ini juga nggak apa-apa. Jadi membaca, merenungkan, kita perlu juga berdoa kepada Tuhan, karena di dalam firman Tuhan dikatakan doa adalah nafas hidup orang percaya. Nah, bagaimana kita bisa menang sedangkan aja kita udah nggak bisa hidup, udah nggak bernafas, udah nggak berdoa setiap saat kepada Tuhan, tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, jadi cara yang kedua untuk menjaga pikiran dan hati kita ialah kita selalu berdoa setiap saat dan hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, setelah kita membaca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, berdoa berserah kepada Tuhan, yang ketiga, hidup dengan sungguh-sungguh, menjaga hati, menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan bukan berarti bukan berarti kita tidak pernah jatuh, kita tidak pernah tidak setia. Tetapi menjaga kekudusan artinya kita tahu ketika kita jatuh, ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, ketika kita tidak berbuat sesuatu yang sesuai kebenaran firman Tuhan, kita tidak tinggal diam di tempat tersebut, di dalam hal tersebut, tetapi kita berbalik kepada Tuhan, memohon ampun dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau saya ingat pastor seringkali bilang frekuensi dosa itu dalam pengenalan Tuhan, misalnya satu hari 10, besoknya harus 9, jangan tetap 10 atau bahkan 11. Nah, itu harus berubah frekuensinya. Jadi harus benar-benar harus kita benar-benar menjaga kekudusan hidup ini. Nah, yang berikutnya, yang keempat, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Tuhan ada di dalam Matius 5 ayat 44. Bagaimana dalam Matius 5 ayat 44, bagaimana Tuhan mau kita benar-benar mempunyai kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Di dalam Alkitab Tuhan berkata, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Nah, artinya ketika kita mau menjaga pikiran dan hati kita agar tetap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus mau terus bersekutu dengan Tuhan, harus benar-benar mencari, harus benar-benar mau mengenal Tuhan secara pribadi, bukan hanya menurut kata pastor atau menurut kata kesaksian orang-orang percaya. Enggak, kita harus mengalami sendiri pengenalan akan Tuhan, karena iman itu bertumbuh bukan hanya dalam mendengarkan firman Tuhan, tapi dalam proses kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita setiap saat, setiap waktu. Ketika kita mengingat kepada Tuhan dan kita bersyukur atas penyertaan Tuhan, itu juga salah satu cara untuk menumbuhkan bagaimana iman kita boleh bertumbuh, kita boleh mengenal Tuhan. Oh, Tuhan itu baik, penyertaan Tuhan itu selalu ada. Buktinya bangun pagi kita masih sehat, kuat, kita boleh melakukan seluruh kegiatan kita dari pagi sampai dengan sore hari, malam hari, dan bahkan pada saat istirahat. Semuanya juga itu karena kasih Tuhan. Nah, ketika kita mengerti hal-hal seperti ini dalam setiap kehidupan dengan kita, itu akan membawa kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, membawa kita mengenal Tuhan. Oh Tuhan, ternyata Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang tak pernah meninggalkan dan selalu menyertai kehidupan kita. Nah, yang terakhir yang saya dapat, ini mungkin ada beberapa ya, tapi ini yang menurut saya. Nah, yang terakhir ialah bersekutu bersama orang-orang percaya. Nah, sesuai tema kita dalam komunitas. Komunitas ada dua, ada komunitas di dalam gereja, ada komunitas di luar gereja. Nah, di sini bersama orang-orang percaya artinya komunitas orang-orang yang percaya, ya dalam gereja, dalam persekutuan atau dimanapun. Nah, untuk menjaga hati dan pikiran kita, kita juga membutuhkan orang-orang di sekitar kita untuk saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menegur, tentunya menegur dengan kasih bagi dalam kehidupan kita. Nah, jadi pentingnya juga itu kita ada di dalam persekutuan orang-orang percaya. Nah, di gereja kita tahu ada komsel. Salah satu bentuk bersekutu bersama orang-orang percaya yaitu di dalam komsel. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, ya saya sarankan bergabunglah dalam komsel. Anak-anak muda ada komselnya hari Sabtu. Saya hubungi Yesua dan Iren dan sebagainya untuk
Komsel umum kita di hari Jumat biasanya, hari Jumat. Jadi untuk belajar menjaga hati dan pikiran kita, kita harus bersekutu bersama dengan orang-orang percaya. Oke, next. Nah, di dalam Roma ayat 8-5 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, ini adalah perbedaan antara pikiran manusia dan pikiran Kristus. Kita menjaga hati, menjaga pikiran kita agar pikiran kita mempunyai kuasa untuk berdampak yang baik dimanapun kita berada. Kita harus belajar untuk memikirkan pikiran-pikiran Kristus, pikiran-pikiran yang ada di atas, pikiran-pikiran yang bersifat kekekalan. Betul, kita masih ada di dalam dunia ini, kita tidak terlepas daripada pikiran-pikiran. Besok mau kerja, mau pakai apa? Ada berbagai macam. Tetapi Tuhan mau kita belajar juga memikirkan hal-hal di atas, memikirkan hal-hal tentang kekekalan, kebenaran. Karena ketika kita mulai melatih pikiran kita selaras dengan pikiran Kristus, maka cara pandang kita pun akan berubah dalam menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Baik masalah, baik tantangan, maupun melewati hari. Kita nggak melihat, ini hari biasa-biasa aja kok, kerja biasa bangun. Enggak, tapi kita dalam pikiran kita melihat, ini toh penyertaan Tuhan. Luar biasa ya. Luar biasa, boleh ada sampai hari ini, boleh bergereja bersama-sama sampai hari ini. Itu juga salah satu bukti penyertaan Tuhan. Ketika kita mempunyai pikiran Kristus, maka sudut pandang kita itu akan berbeda dengan pikiran manusia. Nah, kuasa pikiran itu akan membawa kita melihat segala sesuatu dalam sudut pandang pikiran Kristus, dalam sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya akan memberikan kuasa di dalam kehidupan kita untuk kita dapat berdampak baik di dalam gereja kita, dalam komunitas, baik mulai dalam keluarga kita, dalam gereja kita, maupun di dalam komunitas kita. Oke, next. Udah terakhir ya. Oke, ya nggak lama-lama. Jadi kesimpulannya untuk berdampak kita harus dimulai dari pembaharuan pikiran. Dan pikiran kita, ingat, pikiran kita ini penuh kuasa ya. Mari kita mau menjaga hati kita agar kuasa itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Kita mau belajar sama-sama. Saya juga belajar, Bapak Ibu. Jadi dan kita dimulai dari pembaharuan pikiran di dalam Kristus yang berkuasa. Untuk merubah siapa? Merubah kita dulu. Kita bagaimana kita mau berdampak kalau kita sendiri tidak dirubahkan. Kita dulu yang diubahkan, baru kita dapat berdampak bagi bapak ibu, orang tua, anak-anak, saudara-saudara kita yang terdekat dari keluarga kita. Kemudian berdampak bagi komunitas yang di luar lagi, komunitas yang lebih besar lagi, di gereja kita, persekutuan, tempat kerja kita, lingkungan sekitar perumahan kita, dan bahkan bisa bahkan lebih luas lagi. Tuhan bisa mengutus atau membawa kita dimanapun kita berada untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Kan seperti pastor sempat sampaikan, sekarang bukan hanya kita harus kemana nih, ke tempat-tempat yang jauh, enggak. Mulai dari media sosial juga kita udah bisa berbagi, memberitakan firman Tuhan. Nah, jadi kesimpulannya untuk berdampak dimulai dari pembaharuan pikiran dalam Kristus yang berkuasa untuk merubah kita menjadi seperti yang Kristus inginkan, seperti yang Tuhan inginkan. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu saja yang dapat saya sampaikan. Itu kita berdoa sebelum saya kembalikan kepada Bu Pris. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus yang akan terus berbicara di dalam hati kami, memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu, untuk memampukan kami menjaga hati dan pikiran kami Tuhan, agar benar-benar selaras dengan kebenaran-Mu, selaras dengan kehendak-Mu Tuhan. Biar kehidupan ini Tuhan boleh pakai
untuk boleh berdampak yang baik untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur.